Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Amaliatus Soliha dari Prodi Manajemen Dakwah semester 5. Di sini saya akan memaparkan tentang bagaimana konsep perencanaan dalam perspektif dua buku, yaitu buku pengantar manajemen dan manajemen dakwah. Dalam buku pengantar manajemen karya Dr. H.B. Siswanto MSI membahas tentang konsep-konsep dasar manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Buku ini sangat cocok dibaca oleh para dai karena bisa memberikan informasi mengenai dasar-dasar manajemen yang dimana ilmu manajemen penting untuk proses berdakwah. Yang kedua, buku manajemen dakwah karya Muhammad Munir SAG MA dan Wahyu Ilahi SAG MA. Buku ini membahas tentang sejarah dan sarana manajemen dakwah seperti ruang lingkup, fungsi dan tujuan dakwah terhadap manajemen dakwah. Selain itu, buku ini juga membahas tentang metode-metode dalam berdakwah sehingga membuat buku ini cocok dibaca oleh para dai. Kemudian ilmu dakwah dan ilmu manajemen itu memiliki keterkaitan, yaitu sama-sama bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen merupakan seni dalam mengatur seseorang agar merasa terpengaruh, sedangkan ilmu dakwah merupakan proses mengajak yang dimana dalam berdakwah memerlukan manajemen agar proses dakwah berjalan dengan lancar. Dalam berdakwah, perencanaan sangat dibutuhkan dalam pengelolaan proses dakwah. Selain membutuhkan perencanaan, dakwah juga memerlukan pengorganisasian dan evaluasi untuk melihat kekurangan yang ada dalam proses dakwah tersebut. Selain itu, pengertian perencanaan dalam perspektif dua buku ini adalah pengertian dari pengantar manajemen. Perencanaan dalam buku pengantar manajemen karya Dr. H.B. Siswanto adalah dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumber daya manusia atau human resource, sumber daya alam natural resource, dan sumber daya lainnya other resource untuk mencapai tujuan. Suatu perencanaan adalah suatu aktivitas integratif yang berusaha memaksimumkan efektivitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta serta membuat dan menggunakan dugaan mengenai masa yang akan datang, menggambarkan dan merumuskan aktivitas yang disusulkan dan dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Louis A. Allen, perencanaan terdiri atas aktivitas yang dioperasikan oleh seorang manajer untuk berpikir ke depan dan mengambil keputusan. Dalam buku Manajemen Dakwah karya Muhammad Munir SAG MA dan Wahyu Ilahi SAG MA menjelaskan bahwa rencana adalah suatu arah tindakan yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Perencanaan itu merupakan bagian dari sunatullah yang melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dengan hak dan perencanaan yang matang disertai dengan tujuan yang jelas. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Shad ayat 27 yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan-anggapan orang kafir, maka celakalah bagi orang-orang kafir itu karena mereka masuk neraka. Perencanaan atau takhdid merupakan starting point dari aktivitas manajerial. Karena bagaimanapun
Betapapun sempurnanya suatu aktivitas membutuhkan sebuah perencanaan, karena manajemen merencanakan merupakan langkah awal bagi sebuah kegiatan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait agar memperoleh hasil yang optimal. Alasannya, tanpa adanya perencanaan, maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan tertentu dalam rangka usaha mencapai tujuan. Jadi, perencanaan memiliki peran yang sangat signifikan karena ia merupakan dasar dan titik tolak dari kegiatan pelaksanaan selanjutnya. Oleh karena itu, proses dakwah dapat memperoleh hasil yang maksimal. Maka perencanaan itu merupakan sebuah keharusan. Konsep tentang perencanaan hendaknya memerhatikan apa yang telah dikerjakan pada masa lalu untuk merencanakan sesuatu pada masa yang akan datang, sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Konsep ini menjelaskan bahwa perencanaan yang akan dilakukan harus disesuaikan dengan keadaan, situasi, dan kondisi pada masa lampau. Saat ini untuk melakukan segala prediksi masa depan diperlukan kajian-kajian masa kini, bahkan begitu pentingnya merencanakan masa depan. Maka muncul ilmu yang membahas masa depan yang disebut dengan futuristis. Oleh karena itu, dalam aktivitas dakwah, perencanaan dakwah berfungsi untuk menentukan langkah dan program dalam menentukan setiap sasaran, menentukan sarana prasarana atau media dakwah, serta personal dai yang akan diterjunkan, menentukan materi yang cocok untuk mempengaruhi cara pelaksanaan program dan cara menghadapi, serta menentukan alternatif-alternatif, yang semua itu merupakan tugas utama dari sebuah perencanaan. Sebuah perencanaan dikatakan baik jika memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa apa yang dilakukan adalah baik. Standar baik dalam Islam adalah sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, dipastikan betul bahwa sesuatu yang dilakukan memiliki manfaat. Manfaat ini bukan sekedar untuk orang yang melakukan perencanaan, tetapi juga untuk orang lain. Maka perlu memperhatikan asas maslahat untuk umat, terlebih dalam aktivitas dakwah. Yang ketiga, didasarkan pada ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan apa yang dilakukan. Untuk merencanakan sebuah kegiatan dakwah, maka seorang dai harus banyak mendengar, membaca, dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas sehingga dapat melakukan aktivitas dakwah berdasarkan kompetensi ilmunya. Yang keempat, dakwah studi banding atau benchmark. Benchmark adalah melakukan studi terhadap praktik terbaik dari lembaga atau kegiatan dakwah yang sukses menjalankan aktivitasnya. Yang terakhir, dipikirkan dan dianalisis prosesnya dan kelanjutan dari aktivitas yang akan dilaksanakan. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.